Jakarta selalu sibuk, bising, dan penuh wajah-wajah tergesah. Di antara lautan manusia yang berlalu lalang tanpa saling sapa, ada seorang bocah kecil yang tak pernah jadi perhatian siapapun. Namanya Rama. Usianya baru 10 tahun, ketika takdir menariknya keluar dari dunia anak-anak menuju kerasnya hidup di jalanan. Hari itu, langit Jakarta muram. Gerimis tipis turun membasahi trotoar. Di depan sebuah toko yang sudah tutup, Rama duduk memeluk lututnya. Rambutnya kusut, bajunya compang-camping, dan aroma tubuhnya, siapapun pasti menjauh begitu mendekat. Ia tidur berselimut kardus, ditemani nyamuk dan suara mobil yang tak pernah berhenti. Tak ada pelukan ibu, tak ada cerita pengantar tidur. Hanya kenangan samar tentang kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya, yang hingga kini tak pernah benar-benar bisa ia pahami. Sejak saat itu, hidup Rama berpindah-pindah. Kadang di bawah jembatan, kadang di belakang pasar, kadang juga di pelataran masjid, asal tak diusir satpam. Ia bukan pengemis, juga bukan pencuri. Ia hanya anak kecil yang mencoba bertahan. Setiap pagi, ia menyusuri gang dan jalan raya, memungut botol plastik, kaleng bekas, atau kardus robek yang bisa dijual ke lapak rongsok. Penghasilannya, Rp5.000 kalau beruntung. Untuk makan, Rama tak pilih-pilih. Kadang ia makan sisa nasi bungkus yang dibuang warung, kadang dibeli sisa tahu goreng yang sudah dingin. Ia sudah terbiasa dengan rasa lapar, bukan lagi hal yang membuatnya mengeluh. Tapi rasa sepi, itu yang diam-diam membuatnya rapuh. Tak ada teman, tak ada keluarga. Hanya orang-orang yang memandangnya dengan jijik. Setiap kali ia lewat dekat sekolah, ia selalu memperlambat langkahnya. Matanya menatap gerbang besi, papan pengumuman, dan anak-anak berseragam yang tertawa lepas. Baginya, itu dunia yang tak mungkin ia masuki. Dunia yang terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Tapi entah kenapa, ia tetap datang ke sana hampir setiap hari. Sekadang melihat dari balik pagar. Anak-anak sekolah sering melihatnya dengan tatapan aneh. Ada yang menutup hidung, ada yang tertawa, bahkan tak jarang ada yang melemparinya batu kecil dari jauh. "Gembel," kata mereka sambil tertawa. Rama hanya diam. Ia tahu, tidak akan ada yang percaya bahwa dulunya ia punya rumah, punya orang tua, dan pernah belajar membaca. Suatu pagi, Rama terbangun lebih awal dari biasanya, karena suara sirene ambulans di kejauhan. Ia menggeliat, merasakan dinginnya trotoar yang lembab. Di sebelahnya, ada kantong plastik berisi botol bekas yang akan ia jual nanti siang. Tapi sebelum itu, ada satu kebiasaannya yang tak pernah ia lewatkan. Berjalan ke sekolah negeri di ujung jalan. Ia berdiri agak jauh dari pagar, melihat ke arah papan pengumuman yang baru saja dipasang. Ia tidak bisa membacanya dengan jelas, tapi ia penasaran. Mungkin itu pengumuman beasiswa, pikirnya. Ia mendekat sedikit, berharap bisa melihat lebih dekat. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara anak-anak tertawa dari arah lapangan. Itu si Gembel lagi. Dia pengen sekolah kali. "Woi, sini bau banget. Lu mandi dulu napa?" seru yang lain sambil menutup hidung. Rama menunduk, tapi langkahnya tetap maju perlahan. Ia ingin tahu apa yang tertulis di papan itu. Mungkin hanya pengumuman biasa, tapi bagi Rama, sekadar melihat huruf-huruf saja sudah memberi rasa bahagia. Seorang anak perempuan yang tampaknya cukup pintar dan berani mendekatinya. Wajahnya manis, tapi kata-katanya tajam. "Kamu cuma gembel, jangan mimpi jadi orang besar. Sekolah ini bukan buat orang kayak kamu." Kata-kata itu menusuk, tapi Rama tak membalas. Ia hanya memandangi papan itu, lalu berbalik dan pergi. Sejak hari itu, Rama jarang datang ke depan sekolah. Bukan karena takut, tapi karena kata-kata itu terlanjur menancap dalam hatinya. Jangan mimpi jadi orang besar.
Ia tidak tahu kenapa kalimat itu mengganggunya. Mungkin karena selama ini, diam-diam, ia memang punya mimpi. Walaupun kecil, walaupun ia sendiri tak berani mengakuinya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Rama memulung, makan sisa, tidur di emperan. Tapi malam hari sebelum tidur, ia mulai berpikir, apa betul nasib orang seperti dirinya sudah ditentukan dari awal? Apakah hidupnya akan selamanya begini? Kadang-kadang ia melihat koran bekas dengan gambar-gambar orang penting. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi ia penasaran. Bagaimana orang-orang itu bisa tampil di halaman depan? Apa mereka juga pernah kelaparan? Pernah ditertawakan? Suatu malam, saat sedang mengais tumpukan sampah di belakang warung Padang, Rama menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Sebuah buku tulis bekas. Sampulnya robek. Halaman-halamannya ada yang berlubang, tapi di dalamnya masih banyak tulisan. Buku itu milik seorang siswa SD. Ada pelajaran matematika, IPA, dan catatan kecil bertuliskan, "Cita-citaku ingin jadi insinyur." Rama membaca perlahan, mengeja setiap huruf seperti merangkai mimpi dari serpihan mimpi orang lain. Ia menyimpannya dan mulai mencari buku-buku lain di tumpukan sampah berikutnya. Kadang ia beruntung menemukan buku pelajaran rusak. Kadang hanya majalah sobek. Tapi sejak itu malam-malamnya tak lagi kosong. Ia mulai membaca apa saja yang bisa dibaca. Hari-hari berat masih datang silih berganti. Tapi Rama tak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Ia punya tujuan baru. Ia ingin tahu lebih banyak, belajar lebih dalam. Dan suatu hari, siapa tahu, ia bisa masuk ke dalam gerbang sekolah yang dulu menolaknya. Bagi dunia, Rama hanyalah satu dari ribuan anak jalanan yang tak punya masa depan. Tapi di dalam kepalanya yang kecil dan kurus itu, sebuah tekad mulai tumbuh diam-diam. Hidupnya tidak akan selamanya di emperan. Dan begitulah cerita ini dimulai. Dari sudut kota yang dilupakan, dari seorang anak yang ditertawakan karena bau dan kumal, tapi menyimpan semangat yang tak bisa dicuci oleh hujan atau disapu oleh angin malam Jakarta. Rama tahu ia tak pernah diundang untuk masuk ke sekolah. Tapi rasa ingin tahunya tak terbendung. Ada yang menggelitik dalam pikirannya setiap kali ia melihat anak-anak berseragam berjalan sambil bercanda. Ia penasaran, seperti apa rasanya duduk di bangku kayu, memegang pena, dan mengangkat tangan saat guru bertanya. Pagi itu, udara Jakarta cukup bersahabat. Matahari belum terlalu menyengat, dan jalanan belum terlalu ramai. Rama baru saja menjual botol-botol bekasnya ke pengepul dekat pasar. Hasilnya 10.000, cukup untuk makan 2 kali hari itu. Tapi pagi itu ada yang berbeda. Di depan sekolah negeri tempat ia biasa mengintip, terdengar ramai. Banyak orang tua datang, mengenakan pakaian rapi, sebagian membawa berkas. Di pagar terpasang spanduk bertuliskan besar-besar, "Penerimaan beasiswa untuk siswa tidak mampu, seleksi terbuka." Rama mendekat, berdiri agak jauh. Ia tidak mengerti caranya ikut, tapi hatinya berdegup. Tulisan tidak mampu itu seperti memanggil namanya. Ia tahu betul, tak ada yang lebih tak mampu darinya. Ia berjalan perlahan, melangkah ke halaman sekolah. Gerbangnya terbuka. Satpam sedang sibuk mengatur kendaraan, tak memperhatikan kehadirannya. Beberapa orang tua sibuk berbicara dengan guru, anak-anak mengantri. Rama tak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ia berdiri saja di sana, memperhatikan semua dengan seksama, mencoba menyerap informasi sebanyak mungkin. Hingga sebuah suara membuyarkan lamunannya. Kamu ngapain di sini?" Seorang anak laki-laki dengan kemeja putih rapi dan rambut disisir licin menatapnya dengan jijik. Di belakangnya, 2 temannya tertawa pelan. "Kamu kira ini tempat buangan sampah ya? Ini sekolah, bukan tempat ngemis." Rama tersentak.
Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya terlalu pelan. "Dia bau banget," sahut temannya yang lain. Seorang anak perempuan maju ke depan. Ia tidak ikut tertawa, tapi ucapannya justru paling tajam. "Kamu gembel, jangan mimpi jadi orang besar. Mending kamu cari tempat buat tidur aja, bukan datang ke sekolah ini." Rama menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan. Di sekitarnya, orang-orang mulai memperhatikannya. Beberapa guru melirik, tapi tak satu pun yang mendekat. Satpam akhirnya datang dan berkata pelan, "Dek, kalau nggak ada urusan, jangan di sini ya. Bikin malu orang." Rama menelan ludah. Tanpa berkata apa-apa, ia mundur pelan-pelan. Tubuhnya gemetar. Ia tak menangis. Tidak di depan mereka, tapi dadanya sesak. Kata-kata anak perempuan itu terngiang terus di kepalanya. "Kamu gembel, jangan mimpi jadi orang besar." Sore harinya ia duduk diam di belakang pasar, tempat favoritnya untuk merenung. Ia tidak makan. 10.000 yang ia dapat tadi pagi masih utuh di sakunya, tapi perutnya tak lebih lapar dari hatinya yang remuk. Ia mengambil sepotong kardus dan pulpen bekas yang ia pungut beberapa hari lalu. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Kata mereka, aku gembel. Kata mereka, aku nggak bisa jadi orang besar. Tapi siapa yang bisa menentukan itu? Tulisan tangannya jelek, hurufnya tak sejajar. Tapi itu pertama kalinya Rama menulis sesuatu dari hatinya. Ia menyimpan kardus itu di bawah jaket bututnya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya menatap langit, berpikir, dan diam-diam memutuskan satu hal. Ia tidak akan menyerah. Besoknya, ia kembali ke sekolah itu, bukan untuk ikut seleksi beasiswa, tapi untuk membaca. Ia berdiri di depan pagar dan membaca semua yang tertulis di papan pengumuman. Ia berusaha menghafal huruf, mencocokkannya dengan kata-kata yang pernah ia lihat di buku bekas. Anak-anak masih menertawakannya. Kadang-kadang mereka menyanyikan lagu-lagu ejekan. Tapi Rama tak peduli. Ia hanya ingin tahu, ingin belajar, dan dalam diam ia mengumpulkan keberanian. Beberapa hari kemudian, Rama duduk di dekat warung kopi, pura-pura tidur di bawah meja. Ia menyimak percakapan dua bapak-bapak yang sedang berbincang soal modal usaha, digitalisasi, dan omset. Ia tak paham semuanya, tapi beberapa kata ia catat di balik kardus yang ia bawa. Kata-kata seperti branding, investor, dan target pasar mulai memenuhi catatannya. Ia mulai menyusun kosakata sendiri, membentuk dunia baru yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Dunia bisnis, dunia teknologi, dunia yang ia dengar dari obrolan warung dan radio rusak. Meski tidak tahu artinya, Rama menyimpan semua informasi itu seperti harta karun. Dalam pikirannya, kata-kata itu adalah jendela ke masa depan. Sekali waktu, ia mendengar sekelompok mahasiswa berbicara soal desain grafis di teras minimarket. Mereka menyebut nama-nama seperti Photoshop dan Canva. Ia mencatat semuanya. Saat mereka pergi, ia masuk ke minimarket dan bertanya ke kasir, "Mbak, Canva itu apa ya?" Kasir itu tertawa kecil, tapi menjawab, "Itu aplikasi buat desain, Dek, tapi harus pakai komputer." Komputer. Kata itu baru baginya. Tapi setelah itu, Rama tak pernah berhenti memikirkan komputer. Apa rasanya menyentuh keyboard? Apa gunanya mouse? Apakah itu yang dipakai orang-orang buat bikin gambar bagus? Malam-malam Rama jadi makin panjang. Ia bukan hanya lapar makanan, tapi juga lapar pengetahuan. Kata-kata anak perempuan yang menyuruhnya berhenti memimpi terus menari-nari di pikirannya. Anehnya, semakin sering ia mengingat ejekan itu, semakin besar keinginannya membuktikan sebaliknya. Di tengah bau comberan, bising klakson, dan kerasnya jalanan ibu kota, seorang anak gembel mulai bermimpi. Bukan mimpi yang besar, bukan tentang mobil mewah atau rumah tingkat, tapi mimpi sederhana. Untuk bisa belajar, untuk bisa bekerja, untuk bisa membuktikan bahwa hinaan bukan takdir. Dan suatu hari nanti, ia berjanji, ia akan kembali berdiri di halaman sekolah itu. Bukan sebagai pengemis, bukan juga sebagai penonton,
melainkan sebagai seseorang yang tak lagi dihitung sebelah mata. Di antara tumpukan kardus, plastik, dan sisa sayuran busuk di belakang pasar Tanah Abang, Rama menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar botol bekas. Sebuah buku matematika SMP. Sampulnya lecek, halaman tengahnya ada yang sobek, tapi sebagian besar isinya masih bisa dibaca. Untuk anak jalanan yang bahkan tak pernah punya tas sekolah, buku itu seperti harta karun. Ia membolak-balik halamannya dengan hati-hati. Ada gambar grafik, angka-angka, dan tulisan tangan yang indah. Ia tak tahu semua artinya, tapi ia tahu buku itu bukan sampah. Bagi orang yang tidak butuh, mungkin hanya kertas bekas. Tapi bagi Rama, itu jendela pertama menuju dunia yang tak pernah ia cicipi. Malam itu, ia duduk di bawah jembatan dekat flyover. Di sebelahnya ada 3 pemulung lain yang sudah lebih tua, sedang tidur sambil berselimut karung goni. Tapi Rama tidak ikut tidur. Ia menyalakan lilin kecil yang ia dapat dari sisa sembako bekas bantuan sosial. Ia buka halaman demi halaman buku itu dan mencoba mengeja pelan-pelan. Huruf demi huruf, kata demi kata, angka demi angka. Ia mulai menyadari bahwa sebagian tulisan dalam buku itu mirip dengan papan nama toko yang sering ia lihat. Ia mengingat-ingat potongan-potongan tulisan dari spanduk di jalan dan mencoba mencocokkannya. Setiap malam, ia belajar membaca dengan caranya sendiri. Ia mengulang-ulang satu halaman selama seminggu jika perlu. Ia juga mulai menyimpan potongan kardus untuk mencatat. Bagi Rama, kardus bukan cuma alas tidur, tapi juga buku catatan. Di situ, ia menulis ulang kata-kata baru yang ia temui di buku atau dengar dari obrolan warung. Contohnya, modal sama dengan uang untuk mulai usaha. Desain sama dengan gambar yang bagus. Laptop sama dengan komputer kecil yang bisa dibawa. Ia menciptakan kamus versinya sendiri, kata demi kata. Penjelasan sederhana sesuai pemahaman anak jalanan yang belajar tanpa guru. Setiap hari, setelah memulung, Rama sengaja lewat belakang toko-toko besar. Ia tahu di sana sering ada karyawan yang membuang kertas bekas, majalah rusak, atau kadang-kadang buku panduan elektronik. Sekali waktu, ia menemukan buku berjudul Panduan Bisnis Kecil-Kecilan. Meski banyak halaman hilang, beberapa bagian masih utuh. Dari situlah, Rama mulai mengenal kata pelanggan, produk, promosi, dan kepercayaan. Ia tak tahu cara membuat bisnis, tapi mulai mengerti bahwa ada sistem di balik warung, toko, atau bahkan pedagang kaki lima. Hari-hari Rama pun berubah. Ia tak hanya memungut sampah, tapi juga mencari ilmu dari sampah. Setiap buku yang ia temui, ia bersihkan dengan lap basah, lalu simpan di dalam karung yang ia sembunyikan di balik tumpukan kardus. Ia punya perpustakaan kecilnya sendiri, tersembunyi di antara dunia yang keras dan penuh ejekan. Kadang ia menemukan soal latihan ujian dan mencoba menjawabnya. Jawabannya sering salah, tapi ia tetap mencobanya berulang kali. Ia menggambar grafik dengan pensil bekas, menyalin paragraf dari buku ke kardus. Lama-lama, ia mulai bisa membaca lancar. Setiap hari, ia semacam memiliki jadwal belajar. Pagi memulung, siang mencatat, malam membaca. Ia bahkan menciptakan jam pelajaran sendiri. Suatu hari, saat duduk di emperan dekat halte busway, ia mendengar 2 mahasiswa berbicara soal startup. Ia tidak paham maksudnya, tapi kata itu terdengar keren. Ia langsung menuliskannya di potongan kardus dan menandainya dengan lingkaran besar. Beberapa minggu kemudian, ia menemukan majalah bisnis bekas di tempat sampah sebuah kantor. Di sana ada artikel tentang seorang pemuda lulusan ITB yang mendirikan startup desain grafis. Ia membaca setiap kalimat dengan penuh semangat. Mulai dari nol, kerja keras, percaya diri. 3 kata itu ia garis bawahi dengan spidol bekas yang hampir habis tintanya.
Rama juga mulai mencuri dengar percakapan di warung kopi pinggir jalan. Ia memilih duduk di bawah meja atau pura-pura tidur di dekat tembok. Ia memperhatikan intonasi, cara orang dewasa berdiskusi, dan mencatat kata-kata sulit yang belum ia pahami. Ia tak tahu semua artinya, tapi ia percaya suatu hari nanti semua itu akan berguna. Dan ia tidak hanya mencatat kata, tapi juga sikap. Ia memperhatikan cara orang meyakinkan pembeli, cara orang membuat janji, cara pedagang melayani pelanggan dengan senyum walaupun capek. Ia belajar banyak, diam-diam, dari hal-hal yang orang biasa anggap sepele. Suatu malam, Rama duduk di pinggir kali dan membuka buku lusuhnya yang sudah mulai sobek di bagian pinggir. Di salah satu halamannya, ada tabel besar berisi angka-angka. Tertulis di atasnya, laporan keuangan sederhana. Rama tak tahu bagaimana menghitungnya, tapi ia tahu ini sesuatu yang penting. Ia mulai mencoba membuat versi sederhananya. Ia menulis di kardus. Hari ini, botol sama dengan 27. Kaleng sama dengan 14. Kardus sama dengan 5. Total 46. Uang sama dengan 9.000. Bisa dibilang itu laporan keuangan pertamanya. Ia tak sadar, ia sedang membuat pondasi yang akan ia gunakan bertahun-tahun ke depan. Saat ia sudah jadi bos dan memimpin puluhan orang. Sejak itu, Rama punya kebiasaan baru, mencatat semuanya. Ia menulis berapa yang ia dapat, dari mana, dan apa yang ia pelajari hari itu. Kardus-kardus catatannya makin banyak. Ia menyimpannya di kantong plastik besar, menyusunnya seperti buku tulis, menomorinya satu persatu. Di tengah malam, suara klakson truk dan nyamuk tak membuatnya terganggu. Ia sibuk menyalin catatan, membuat grafik, dan menggambar ide-ide aneh yang ia lihat di kepalanya. Toko online, logo usaha, bahkan rencana membuat aplikasi sederhana. Padahal ia belum pernah menyentuh komputer. Kadang ia tertawa sendiri membayangkannya. Lucu ya, gembel bikin aplikasi, gumamnya. Tapi kemudian ia menatap ke langit dan membisikkan satu kalimat. Tapi siapa bilang itu mustahil? Dan saat fajar menyingsing, ketika Jakarta kembali sibuk, Rama mengemasi buku-bukunya, menyembunyikannya di balik lapak buangan kayu tua, dan kembali memulung. Tapi ia tahu, dirinya bukan lagi sekadar pemulung. Ia sudah menjadi pelajar. Pelajar dari tempat sampah, dari warung, dari kardus, dari dunia yang ia bentuk sendiri. Dan dalam diam, pelan tapi pasti, Rama sedang mempersiapkan dirinya untuk hari di mana tak ada lagi orang yang berani menertawakan mimpinya. Pagi itu, Jakarta baru saja diguyur hujan semalaman. Trotoar masih basah dan becek. Aroma tanah bercampur dengan bau got yang meluap. Bagi kebanyakan orang, pagi seperti itu hanya berarti macet, payung rusak, dan sepatu basah. Tapi bagi Rama, pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia baru saja selesai mengangkat kantong plastik penuh botol dari belakang minimarket ketika ia melihat seorang pria tua bersarung dan berpeci sedang susah payah membawa 2 dus besar dari atas becak ke depan sebuah toko fotokopi. Pria itu tampak ngos-ngosan. Dus yang dibawanya jatuh ke trotoar, menghamburkan tumpukan kertas A4 dan tinta printer. Tanpa banyak pikir, Rama berlari dan membantu memungut kertas-kertas itu satu persatu. Tangannya cekatan, walau kotor dan penuh luka gores. Ia tidak berbicara apa-apa, hanya mengangguk sopan. Pria tua itu mengamati Rama sejenak. "Namamu siapa, Nak?" "Rama, Pak," jawabnya pelan. "Kamu tinggal di mana?" Rama ragu menjawab, tapi setelah melihat wajah pria itu yang terlihat ramah dan tulus, ia jujur. "Di mana saja, Pak? Kadang di belakang pasar, kadang di bawah jembatan." Pria itu mengangguk. "Namanya Pak Darto.
pemilik toko fotokopi kecil di pinggir jalan. Toko itu sudah berdiri sejak era mesin ketik masih berjaya. Ia tinggal sendirian di rumah sempit di atas tokonya. Istrinya sudah lama meninggal. Anaknya merantau ke luar negeri dan jarang pulang. Hari itu, tanpa banyak bicara, Pak Darto berkata, "Kalau kamu butuh tempat tidur dan makan, bantuin Bapak aja di sini. Gak banyak bayarannya, tapi bisa bantu kamu juga." Rama tertegun. Tawaran seperti itu belum pernah ia dengar seumur hidup. Biasanya, orang hanya mengusir, memarahi, atau paling banter memberi sisa makanan. Tapi ini rumah, pekerjaan. Saatan Tuhan menjawab doa-doanya selama ini. Hari itu juga, Rama pindah ke lantai 2 toko fotokopi itu. Tempatnya sempit dan hanya beralaskan tikar. Tapi bagi Rama, itu seperti istana. Ia bisa mandi, tidur dengan tenang, dan yang paling penting, ia bisa belajar banyak. Tugasnya sederhana, membersihkan toko, mengangkat kertas, mengantar hasil fotokopi ke pelanggan. Tapi dari tugas-tugas itu, Rama mulai mengenal hal-hal baru. Komputer, mesin scanner, printer, dan berbagai jenis dokumen. Pak Darto sabar mengajarinya. Kadang Rama hanya menonton saat Pak Darto bekerja, mencoba mengingat tombol-tombol di keyboard. Lama-kelamaan, ia bisa mengetik sendiri, menyalin tulisan, bahkan menyusun dokumen sederhana. Malam hari, setelah toko tutup, Rama diizinkan memakai komputer bekas yang sudah tua. Ia belajar sendiri cara menggunakan Microsoft Word, mencoba menggambar bentuk-bentuk sederhana di Paint, dan membuat logo di software desain gratis yang ia temukan dari majalah bekas. Pak Darto memperhatikan perkembangan Rama dengan kagum. "Anak ini cepat belajarnya," gumamnya suatu malam. Rama mulai menyusun impiannya secara konkret. Ia tidak lagi hanya mencatat kata-kata di kardus, tapi mulai membuat sketsa desain, daftar ide bisnis, dan nama-nama usaha kecil yang ia bayangkan bisa ia bangun nanti. Setiap kali ada pelanggan yang mencetak brosur atau desain kemasan, Rama mengamatinya dengan penuh perhatian. Ia bertanya, "Ini buat apa, Pak?" Atau, "Kalau tulisan lebih besar, lebih bagus enggak?" Pelanggan awalnya heran, tapi lama-lama senang dengan rasa ingin tahu Rama. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyuruh Rama saja yang mengatur layout brosur mereka. Dengan bantuan template sederhana, Rama mulai belajar dunia desain grafis secara otodidak. Pak Darto melihat semangat itu dan mulai memberikan tanggung jawab lebih. "Coba kamu yang buat desain untuk spanduk jualan bakso, Pak Slamet. Kalau bagus, kamu yang urus semua desain kecil-kecilan di toko ini." Rama mengerjakan desain itu dengan penuh semangat. Hasilnya masih kasar, tapi cukup rapi dan menarik. Spanduk itu dicetak dan dipasang di gerobak Pak Slamet. Dan lucunya, sejak spanduk itu dipasang, jualan Pak Slamet makin ramai. "Wah, ini anak beneran mertakat," kata Pak Darto sambil menepuk bahu Rama. Dengan kepercayaan diri yang mulai tumbuh, Rama mulai membuka jasa desain murah. Ia menulis pengumuman kecil dan menempelnya di tiang listrik. Jasa desain brosur, logo, banner, kartu nama, harga terjangkau. Bisa hubungi Rama di toko fotokopi Pak Darto. Pelanggan pertama datang dari tukang gorengan yang ingin membuat banner simple. Rama mengerjakannya dengan sepenuh hati, bahkan menawarkan desain 2 versi untuk dipilih. Harganya hanya Rp10.000, tapi lebih dari uang, itu adalah validasi. Untuk pertama kalinya, Rama dibayar atas kreativitasnya.
Hari-hari di toko fotokopi membuat Rama merasa menjadi manusia. Ia bukan lagi gembel yang diusir dan ditertawakan. Ia punya peran, punya tempat, dan yang paling penting, punya harapan. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Beberapa pelanggan tetap meragukannya karena penampilannya. Wajahnya masih terlihat kusam, bajunya lusuh dan rambutnya tidak rapi. Ada yang terang-terangan bilang, "Beneran kamu bisa desain? Gak kelihatan?" Kalimat seperti itu masih menyakitkan. Tapi Rama sudah belajar menelannya. Ia hanya menjawab, "Coba saja dulu, kalau gak suka, gak usah bayar." Dan perlahan, dari mulut ke mulut, nama Rama mulai dikenal. Orang-orang datang ke toko fotokopi bukan hanya untuk fotokopi atau print, tapi minta tolong dibuatkan desain, brosur, undangan, kartu nama, bahkan proposal kecil untuk UMKM. Pak Darto bangga, walau tak pernah mengatakannya secara langsung. Ia hanya sering membelikan Rama mie instan atau menepuk bahunya setiap malam. Bagi Rama, itu sudah lebih dari cukup. Suatu malam, saat mereka duduk di teras toko sambil menyeruput teh manis, Pak Darto berkata pelan, "Kamu tahu Rama, banyak orang yang lahir dalam keadaan susah, tapi nggak semua orang bisa bangkit. Kamu ini langka." Rama hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu, Pak Darto bukan hanya bos. Ia adalah bapak pengganti. Orang pertama yang memberinya tempat, kepercayaan, dan jalan menuju masa depan. Dan di dalam kamar kecilnya yang hanya disinari lampu bohlam redup, Rama menatap layar komputer bekas dan berbisik, "Ini baru awal. Aku belum selesai." Usia Rama baru menginjak 17 ketika ia memberanikan diri membuka jasa desain secara online. Dengan laptop bekas hadiah dari Pak Darto, koneksi wifi dari warung sebelah yang kadang lelet, dan akun media sosial yang baru ia buat, Rama mencoba peruntungan di dunia yang lebih luas. Ia menulis bio singkat yang polos dan jujur. Jasa desain murah untuk UMKM. Saya belajar otodidak. Kualitas saya mungkin belum sempurna, tapi saya kerjakan sepenuh hati. Awalnya tak ada respons, bahkan akun media sosialnya nyaris tak dilirik. Ia mengunggah contoh desain hasil karyanya, brosur sederhana, kartu nama, logo warung kopi, tapi tak satu pun yang menyukai atau membagikannya. Beberapa minggu kemudian, pesan pertama masuk. Seorang pemilik toko online kecil ingin dibuatkan desain kemasan. Rama mengerjakannya penuh semangat. Ia tidur larut malam, mencari inspirasi, mengecek referensi. Tapi saat desain dikirim, klien membalas dingin. "Maaf mas, terlalu jelek, gak profesional. Saya cari yang lain." Rama terdiam, lama. Ia menatap desain itu, mencari di mana salahnya. Ia tahu kemampuannya belum setara desainer profesional, tapi ia juga tahu ia telah memberikan yang terbaik. Namun dunia bisnis tak peduli dengan niat baik, yang dilihat hanya hasil. Hari-hari berikutnya tak kalah pahit. Ada yang menanyakan jasanya tapi kabur saat tahu wajahnya. Ada yang menawar harga seenaknya, bahkan menghina hasil karyanya di depan umum. "Desain kok kumuh kayak yang bikin?" kata seseorang di kolom komentar. Hinaan itu membuat Rama terpukul. Tapi ia ingat kata-kata Pak Darto, "Orang bisa meremehkanmu, tapi jangan ikut meremehkan dirimu sendiri." Ia tahu jika ingin dihargai, ia tak bisa hanya mengandalkan skill. Ia harus belajar lebih dalam dan yang paling penting mengubah citranya. Rama mulai membaca buku-buku tentang branding dan psikologi pelanggan. Ia mengubah cara berkomunikasi, membuat logo untuk bisnisnya sendiri, mengganti foto profilnya menjadi lebih rapi, bahkan meminjam baju dari Pak Darto untuk sesi foto sederhana. Ia belajar cara menjual kepercayaan, bukan sekedar desain,
Secara perlahan perubahan itu mulai terasa. Beberapa UMKM kecil mulai percaya padanya. Ia mulai mendapat klien tetap. Meski bayarannya masih kecil, tapi kepercayaan itu seperti bahan bakar yang tak bernilai. Ia membangun reputasi pelan-pelan, dari mulut ke mulut, dari warung ke warung. Dari pelanggan yang awalnya ragu, lalu jadi pelanggan yang bangga. Dan Rama tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia tak lagi anak jalanan yang hanya dicibir karena kumal. Ia adalah pebisnis kecil yang mulai berjalan dengan kepala tegak. 3 tahun sejak pertama kali ia menyentuh komputer di toko fotokopi Pak Darto, Rama kini berdiri di sebuah ruang kerja kecil yang ia sebut kantor. Meski hanya berukuran 3 kali 4 meter, di lantai 2 sebuah ruko tua yang ia sewa bersama 2 rekannya. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada meja marmer. Tapi di dinding terpampang jelas papan akrilik sederhana bertuliskan Rama Kreatif, solusi digital UMKM. Semua berawal dari 1 klien tetap, lalu berkembang menjadi 2, 3, lalu belasan. Rata-rata mereka adalah pemilik usaha kecil, tukang ayam geprek, penjahit rumahan, penjual keripik online. Mereka tidak paham istilah desain, tapi mereka ingin usaha mereka terlihat layak di mata pembeli. Rama mengerti mereka, karena ia pernah berada di titik itu, tidak dianggap. Ia pun mulai merekrut 2 anak muda lain yang ia temui dari komunitas jalanan, yang juga memiliki semangat tapi tak punya tempat belajar. Rama tidak hanya memberi pekerjaan, tapi juga mengajarkan mereka cara dasar desain, etika melayani klien, dan pentingnya kejujuran. Setiap pagi, kantor kecil mereka diisi tawa dan kerja keras. Meja penuh dengan coretan sketsa logo. Layar monitor menampilkan presentasi branding dan ada kopi saset yang selalu diseduh bersama. Bukan seperti startup elit di gedung pencakar langit, tapi ini adalah rumah yang hangat bagi orang-orang yang pernah direndahkan. Saat portofolio mereka bertambah, Rama mulai percaya diri menawarkan jasa ke UMKM yang lebih besar. Ia membuat presentasi sederhana, menawarkan paket desain lengkap, logo, kemasan, katalog, hingga akun media sosial. Dan yang mengejutkan, banyak yang menerima. Bukan hanya karena harga mereka murah, tapi karena pendekatan Rama yang bersahabat dan mengerti kesulitan pelaku usaha kecil. Dalam 1 tahun, pendapatan mereka stabil. Rama mulai terlibat dalam seminar kecil-kecilan tentang literasi digital. Ia tidak datang sebagai lulusan mana, tapi sebagai anak jalanan yang berhasil membuktikan bahwa keahlian bisa dipelajari dan kesempatan bisa diciptakan. Namanya mulai diperbincangkan. Salah satu media online lokal menulis artikel berjudul, "Dulu tidur di trotoar, kini punya startup sendiri." Artikel itu viral. Banyak yang kaget, terutama mereka yang dulu mengenalnya sebagai anak kumal di depan sekolah. Beberapa hari setelah artikel itu tersebar, Rama mendapat undangan untuk berbicara di sebuah forum pelatihan bisnis digital untuk pemuda kurang mampu. Ia berdiri di depan ruangan yang penuh orang, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Saya tidak pernah sekolah tinggi, tapi saya belajar dari jalanan, dari kardus, dari orang-orang di warung kopi. Dan saya belajar satu hal, kemampuan bisa diasah asal kita tidak menyerah. Tepuk tangan pun pecah. Perlahan, Rama mulai menggandeng organisasi sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan anak jalanan. Ia menawarkan pelatihan desain digital gratis. Ia ingin lebih banyak Rama-Rama kecil yang tidak hanya hidup, tapi bangkit. Timnya bertambah. Kantornya pindah ke tempat yang lebih luas. Rama mulai membangun sistem kerja berbasis proyek dengan SOP sederhana. Ia bahkan mengembangkan platform digital sendiri, sebuah aplikasi sederhana untuk membantu UMKM mendesain brosur secara mandiri. Ia tetap hidup sederhana. Bajunya masih murah, motornya pun masih hasil beli second. Tapi ia tak pernah melupakan bagaimana rasanya ditolak karena penampilan. Itulah sebabnya ia tidak pernah menilai orang dari luarnya. Rama kini disebut CEO oleh timnya, tapi ia tetap duduk di lantai saat makan siang. Tetap membersihkan kantor sendiri jika belum sempat disapu, dan tetap mencatat idenya di potongan kardus, kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Suatu hari, ia menerima pesan masuk dari seorang wanita yang meminta desain company profile. Perusahaannya bergerak di bidang logistik besar, katanya.
Mereka tertarik dengan gaya desain Rama Kreatif yang dianggap merakyat tapi profesional. Saat Rama membaca nama pemilik perusahaan itu, ia terdiam. Nama itu tidak asing. Dan benar saja, saat hari pertemuan tiba, yang datang adalah wanita yang dulu mengejeknya di halaman sekolah. Kini ia datang dengan jas rapih, mengenakan tas bermerek dan ekspresinya berubah saat melihat Rama berdiri di ruang meeting sebagai CEO. Wajahnya pucat, ia tak berkata apa-apa selama 10 menit pertama. Rama hanya tersenyum sopan lalu berkata, "Selamat datang di Rama Kreatif, saya Rama, dan saya akan mempresentasikan rencana branding untuk perusahaan Anda." Rama tidak menyindir, tidak mengungkit masa lalu. Ia tidak balas mengejek, justru sebaliknya, ia memperlakukan mereka dengan profesionalisme yang tidak bisa dibantah siapapun. Setelah presentasi selesai, wanita itu hanya bisa berkata pelan, "Saya tidak menyangka, kamu Rama yang dulu." Dan Rama menjawab singkat, "Yang dulu memang saya, tapi yang sekarang saya bentuk sendiri." Hari itu, Rama tidak hanya memenangkan proyek bernilai jutaan rupiah, tapi juga memenangkan harga dirinya. Ia membuktikan bahwa yang dulu ditertawakan, kini berdiri memberi pekerjaan. Malam itu, ia duduk di lantai kantor, menatap lampu langit-langit sambil memegang kardus catatannya. Ia menulis satu kalimat di halaman baru. "Dulu aku dibuang, sekarang aku membangun." Dan ia tahu, ia belum selesai. Masih banyak anak jalanan di luar sana yang menunggu kesempatan. Dan Rama akan jadi pintu pertama mereka. Di tengah kesuksesan yang mulai menapaki tangga pencapaian, Rama menerima sebuah undangan proyek besar yang datang tiba-tiba. Proyek itu datang dari sebuah perusahaan ternama yang ingin memperbarui citra mereka. Namun yang menarik, sang pemilik ternyata adalah anak perempuan yang dahulu dengan sombong mengejeknya di halaman sekolah. Wajahnya dulu penuh ejekan dan hinaan, kini berubah menjadi sosok profesional dengan jas rapi dan tatapan serius. Pertemuan itu diadakan di ruang rapat mewah, berbeda jauh dari ruang kerja sederhana Rama. Saat itu, anggota dewan perusahaan saling bertukar pandang, sementara Rama masuk membawa portofolio desain yang telah disusun rapi. Tatapan wanita itu terpaku sejenak saat mendengar sapaan hangat Rama. "Selamat datang, saya Rama Kreatif. Saya akan mempresentasikan ide-ide branding yang kami siapkan untuk perusahaan Anda." Rama melanjutkan penjelasan dengan santai namun penuh keyakinan, menunjukkan bagaimana desain yang dibuatnya mampu menggambarkan semangat dan asal-usul perusahaan tersebut. Setiap slide presentasi menggambarkan perjuangan dan transformasi dirinya, dari anak jalanan yang ditertawakan hingga kini menjadi CEO yang mampu mengubah nasib tidak hanya dirinya, tetapi juga banyak orang. Waktu seolah berhenti sejenak saat wanita itu mendengarkan tanpa menyelah, seolah menghargai setiap kata yang keluar dari mulut Rama. Pada akhir presentasi, keheningan itu pecah dengan tepuk tangan meriah dari para dewan. Wanita itu pun akhirnya berkata dengan nada bergetar, "Saya tidak menyangka Anda sanggup membuktikan bahwa setiap orang punya potensi besar." Kemenangan proyek itu tidak hanya berarti peningkatan omset, melainkan juga pembalasan atas masa lalu. Rama menyadari bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, hinaan yang pernah terucap bisa berubah menjadi pijakan untuk mencapai puncak. Dan hari itu, Rama mengukir sejarah baru tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh anak-anak jalanan yang pernah merasa terpinggirkan. Nama Rama Kreatif kini tidak asing di dunia usaha kecil dan menengah. Banyak UMKM yang dulunya terseok-seok, kini tampil profesional berkat sentuhan desain dan strategi digital dari tim Rama. Ia mulai diundang ke berbagai forum, diwawancarai media, bahkan diajak bekerja sama oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi Rama tetap tenang. Ia tahu betul siapa dirinya dan dari mana ia datang. Suatu pagi, Rama menerima email dari perusahaan raksasa teknologi yang mengajukan penawaran merger. Nilainya fantastis, miliaran rupiah. Angkanya membuat tim Rama terpana. Bahkan investor awal yang dulu membantu Rama pun menyarankan agar penawaran itu diterima saja. "Ini bisa mengamankan masa depan Rama," kata mereka. Namun, saat Rama membuka lampiran profil perusahaan tersebut, matanya terhenti. Ia membaca nama direksi dan salah satu pendirinya. Seseorang yang tidak akan pernah ia lupakan.
Dulu, saat masih anak jalanan dan baru belajar desain, Rama pernah mencoba ikut pameran kreatif di sebuah mall besar. Ia hanya membawa desain cetakan dari toko fotokopi Pak Darto. Tapi satpam mendorongnya keluar karena mengganggu kenyamanan. Ternyata perusahaan penyelenggara pameran itu adalah milik orang yang kini mengajukan merger itu. Rama tersenyum kecil. Ia memejamkan mata, mengingat saat ia tidur di trotoar dengan perut kosong dan pipi masih perih karena ditampar satpam. Bukan marah, tapi ada rasa lega karena ia telah membuktikan segalanya. Dengan tenang, ia menolak tawaran merger itu. Tapi bukan itu yang mengejutkan. Diam-diam, lewat jaringan investor sosial yang ia kenal, Rama justru membeli saham mayoritas perusahaan itu secara bertahap, menggunakan Badan Hukum Koperasi Digital Sosial. Ia ubah struktur perusahaan itu dari dalam, membuka pelatihan bagi desainer muda dari jalanan, memberikan slot kerja untuk orang-orang termarginalkan, dan menghapus praktik eksklusif yang hanya berpihak pada elit. Perusahaan yang dulu mengusirnya, kini jadi kendaraan perubahan yang ia kendalikan. Rama tak menyimpan dendam, ia hanya ingin memastikan tak ada anak lain yang merasakan hinaan yang dulu pernah ia tanggung. Kini, Rama berdiri bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai simbol bahwa masa lalu tak mendefinisikan masa depan. Dan terkadang, balas dendam terbaik adalah kesempatan yang dibagikan.